Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، رحمني الله وإياكم wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha sempurna, yang telah menciptakan kita dan terus mencurahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat dan karunia yang andaikan kita mau berupaya menghitungnya, maka sekali-kali kita tidak akan pernah sanggup untuk mengetahuinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuknya. Karena nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah Islam, iman, kokoh, istiqamah di atasnya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa melangkahkan kaki-kaki kecil kita menuju salah satu tempat yang paling istimewa, salah satu tempat yang paling indah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati salah satu taman dari taman-taman surga, maka mampirlah, gembalakan diri kalian di sana. Apa itu taman surga? Taman surga adalah halaqul dzikr, halaqah zikir. Dan di antara halaqah zikir yang paling afdal adalah majlisul ilmi, yang disebutkan di sana kalamullah, kalam Rasulullah, al-halal wal haram. Maka Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengokohkan nikmat tersebut dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di atas nikmat tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan
kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga yaumul qiyamah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Agama kita adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang apabila seorang betul-betul mengikuti agama tersebut, maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan di antara perkara pokok yang tidak lepas dari penjelasan Islam tentangnya adalah al-akhlaqul karimah. Bahkan di antara tujuan Nabi SAW diutus adalah untuk menyempurnakan al-akhlaqul karimah. Sebagaimana beliau katakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang paling mulia di dalam Islam, di antara akhlak yang paling penting di dalam Islam, di antara akhlak yang memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam, bahkan merupakan salah satu sumber kebaikan. Bahkan Nabi SAW menjadikannya sebagai ciri khas Islam adalah khuluqul haya, akhlak yang berupa al-haya, rasa malu. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak ciri khas masing-masing. Wa khuluqul islami al-haya, dan akhlak yang menjadi ciri khas Islam adalah al-haya, rasa malu. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya betul-betul memperhatikan akhlak ini. Mari kita tanamkan akhlak tersebut, kemudian kita tumbuh kembangkan. Jangan dibuang, jangan ditinggalkan. Dan Masya Allah, kalau kita lihat realita hari ini sangat menakjubkan sekaligus sangat menyedihkan, di mana kita jumpai banyak manusia, bahkan banyak kaum muslimin sudah berkurang dari mereka rasa malu. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah meninggalkan rasa malu. Tatkala dunia dibentangkan kepada mereka, mereka berupaya untuk mengambil dan mencari secuil dari dunia, kemudian mereka menjual, membuang, dan menghilangkan rasa malu yang ada pada diri mereka. Ada yang hanya gara-gara ingin tampil beda, dia hilangkan rasa malunya. Ada yang gara-gara ingin mencari harta, dia tinggalkan rasa malunya. Ada yang gara-gara ingin mencari ketenaran, dia hilangkan rasa malunya. Bahkan hanya kepingin gaya, konten, dia hilangkan rasa malunya. Maka Masya Allah, oleh karenanya pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ana ingin sedikit mengingatkan untuk diri pribadi dan kita semuanya tentang satu akhlak yang sangat istimewa di dalam agama kita, sangat agung di dalam agama kita, yaitu akhlakul haya, rasa malu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kita di atas akhlak tersebut. Alhamdulillah.
Nah, rasa malu ya kawan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah khuluqun, ini pengertian rasa malu. Rasa malu adalah khuluqun, sebuah akhlak, yab'atsu sahibahu ala ijtinabil qabih, yang akan mendorong pemiliknya untuk menghindari, menjauhi perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang tidak pantas. Seorang yang memiliki rasa malu, maka rasa malu yang ada pada dirinya akan membawa dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak pantas. Wa yamna'u minat taksiri fi haqqi dzil haqqi, dan akan mencegah seorang dari perbuatan sembrono, tidak perhatian dengan hak orang lain. Masya Allah. Berarti malu ini adalah sumber kebaikan. Kalau malu ini ada, maka dia akan menghalangi pelakunya, pemiliknya, dari perkara-perkara yang jelek, dan akan menuntun pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara terpuji. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, al-haya'u, rasa malu itu khoslatun, adalah satu perangai fil qalbi, yang tempatnya ada di hati. Rasa malu adalah satu perangai yang tempatnya adalah di hati. Wa huwa yuthmiru mujanabatal makruhi wat tahalli bil fadili minha. Perangai itu akan membuahkan dua sifat utama yang sangat penting. Satu, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci. Meninggalkan perkara-perkara yang dibenci. Yang kedua, berhias diri dengan perkara-perkara yang indah mulia. Itulah akhlak. Dalam berpakaian, kalau orang punya rasa malu, dia akan mikir, ini pakaian ini pas apa enggak pas. Saya seorang santri, mau pakai baju gambar tengkorak, pas atau enggak pas, pantas atau enggak pantas. Mikir. Saya seorang ahli sunnah, berjenggot, pakai jubah, celana cingkrang, pakai baju seperti ini, pas atau enggak pas, pantas atau enggak pantas. Kira-kira kalau saya pakai baju model ini itu sama kayak penuntut ilmu ahli sunnah orang soleh, atau sama dengan anak-anak jalanan? Begitu. Kita diledek oleh anak kecil, membuat kita marah. Kalau kita punya rasa malu, masa iya saya mau meladeni anak kecil, jenggotnya panjang, pakai jubah, kelahi sama anak kecil, malu. Begitu. Ahli sunnah, gitu. Seorang muslim malu sholat jamaah misalnya gitu. Kalau orang punya malu, apalagi malu kepada Allah, dia akan mikir, masa iya seorang muslim ahli sunnah santri misalkan begitu, lah kok sholat jamaah mualesnya pol-polan. Sehingga oh iya, Allah melihat saya, malulah, sudah dapat nikmat banyak, udah diberi nikmat sangat luar biasa, suruh sholat aja nggak malas, berangkat sholat. Itu udah besar, masa nggak puasa Ramadan, malu. Udah tua, belum bisa ngaji, malu. Malunya gimana ya kawan? Udah tua, belum bisa ngaji, malu. Malunya gimana? Sebagian orang malunya justru, ya sudahlah gak usah ngaji sekalian. Salah, itu bukan malu. Nanti kita sampaikan. Karena malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Lah kalau orang sudah tua belum bisa ngaji, terus dia malah nggak ngaji sekalian, alasannya malu, itu bukan malu. Itu imma kelemahan atau kesombongan. Kalau memang dia malu betul, tentu justru dia akan mencari siapa guru saya.
belajar. Masa ngaji bareng anak kecil? Siapa yang nyuruh ngaji bareng anak kecil? Insya Allah bisa mencari waktu di mana orang-orang sama-sama dewasa. Gitu, jadi semakin baik. Itu rasa malu. Dari pengertian itu, kita ketahui betapa penting dan istimewanya akhlak malu ini. Dia menjadi poros, sumber yang akan mendorong kita berbuat baik, berperilaku mulia, dan akan mencegah kita dari perkara-perkara yang jelek, dibenci, tidak pantas. Maka miliki. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang sangat banyak menjelaskan kepada kita keistimewaan, kemuliaan rasa malu. Di antaranya, yang pertama, rasa malu termasuk bagian penting dalam keimanan. Rasa malu termasuk bagian penting dalam keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 73 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi, paling afdol, paling agung adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang dari sahabat Ansar. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Orang ini masih memberi nasihat saudaranya tentang rasa malu. Dalam riwayat yang lain, yu'atibu akhahu fil haya. Dia mencela, menyalahkan saudaranya yang memiliki rasa malu. Kalau kita mungkin bahasanya, kamu itu malunya sudah terlalu sampai terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Melihat itu, maka Nabi SAW mengatakan, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya rasa malu itu termasuk dari keimanan. Kita punya anak, yang satu aktif gitu, nggak punya malu, belum ada malunya atau sedikit. Yang satu pemalu betul, ketemu orang aja nggak mau, suruh salim nggak mau, yang satu salim biasa. Kita senang yang mana ya kan? Dua-duanya senang. Tapi terkadang kita melihat anak kita yang sangat pemalu itu, bocah isi dan pol, misalnya gitu. Padahal Nabi SAW mengatakan, da'hu, biarkan. Fa innal haya'a minal iman. Rasa malu itu dari keimanan. Nanti kalau sampai wal iyadu billah, nas'alullah salamata wal afiyah, rasa malu itu dicabut dari anak kita, kita sendiri yang akan repot. Demi Allah, repot. Maka ditumbuh suburkan rasa malu itu, diarahkan yang baik, jangan dihilangkan. Kemudian dari Abdullah bin Umar juga, tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u wal imanu qurina jami'an. Rasa malu dan keimanan itu selalu digandengkan bersamaan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar.
Kalau salah satunya hilang, hilang juga temannya. Coba, kaitan iman dengan rasa malu yang luar biasa. Kalau iman kuat, insya Allah rasa malu kuat. Kalau iman lemah, insya Allah rasa malu juga lemah. Kalau rasa malu kuat, iman akan kuat. Rasa malu lemah, iman juga akan jadi lemah. Kalau rasa malu sudah hilang, hilanglah keimanan. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Siapa yang sedikit rasa malunya, akan sedikit sifat kehati-hatiannya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Kalau sifat kehati-hatiannya sudah sedikit, maka hatinya akan mati. Masya Allah. Lah kita, hati itu poros kebaikan. Itulah hal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau hati itu baik, baik jasad seluruhnya. Kalau hati jelek, jelek jasad seluruhnya. Di antara perkara yang akan menghidupkan hati seorang dan mematikannya adalah rasa malu. Kalau malu ada, hati itu hidup baik. Kalau rasa malu hilang, hati mati jelek. Masya Allah. Maka dijaga rasa malu, tumbuhkan, jangan dihilangkan. Orang yang nggak punya rasa malu, dia akan berbuat semaunya. Semakin hilang rasa malunya, maka perbuatan yang dilakukan akan semakin aneh-aneh. Orang yang paling nggak punya malu siapa? Majnun, orang gila. Coba lihat perbuatan mereka, wah aneh-aneh. Wah kata. Nah, itu keutamaan, keistimewaan yang pertama. Rasa malu adalah bagian penting dalam keimanan, maka dijaga. Kemudian yang kedua, al-haya'u aslul khair. Alhamdulillah. Rasa malu adalah sumber kebaikan. Di dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, an Imran bin Husain, dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Rasa malu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu baik seluruhnya. Au kulluhu khair. Rasa malu itu seluruhnya baik, maka nggak ada jeleknya. Rasa malu itu akan selalu mendatangkan kebaikan dan tidak akan mendatangkan keburukan. Kalau ada orang alasan malu kok yang timbul keburukan, yakin itu bukan rasa malu. Imma kelemahan atau kesombongan. Syekh Abdul Salam Asy-Syuair hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan ucapan ulama kita, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mustahin, orang yang malu, dan orang yang sombong. Beliau katakan, mustahin di sini itu hakikatnya bukan malu. Yang mananya demikian. Hakikatnya bukan malu, tapi kesombongan yang diselimuti rasa malu. Kesombongan yang dibungkus dengan alasan malu. Itu. Kenapa kamu nggak taklim? Ustadznya fulan. Ustadz masih kecil, misalkan gitu.
saya lebih hebat dari dia. Kok nggak ngaji? Ngaji, masa ikro lagi? Udah tua, ikro, malu. Akhirnya nggak dapat ilmu. Ini bukan malu, ini kalau ndak kesombongan ya kelemahan. Karena Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Pasti mendatangkan kebaikan. Maka kalau memang kita sudah merasa tua, belum bisa ngaji, malu, mestinya kita segera mencari guru. Kalau nggak mau bareng-bareng dengan orang lain, maka minta guru privat sendiri. Misalkan Ustadz Nawawi Hidayat, Ustadz ada nggak waktu khusus gitu. Barangkali beliau punya, karena kita malu aja, antum nggak dikasih waktu, kan gitu. Maka kalau malu akan mendatangkan kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan maka al-fahsu fi syai'in illa syana. Tidaklah perbuatan keji ada pada sesuatu kecuali pasti akan merusaknya. Wa maka al-haya'u fi syai'in illa syana. Dan tidaklah rasa malu ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Masya Allah, pasti akan menghiasinya. Nah, perhatikan kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Anak nukilkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan thumma ta'ammal, kemudian coba renungkanlah hadzal khuluq alladhi khussa bihal insanu duna sairil hayawan. Satu akhlak yang menjadi ciri khas khusus manusia yang tidak ada pada makhluk hidup yang lain. Nggak ada pada hewan, nggak ada pada ayam, nggak ada pada kambing, nggak ada pada sapi, nggak ada pada yang lain. Khusus milik manusia. Apa itu? Wa huwa khuluqul haya, yaitu akhlak rasa malu. Alladzi huwa min afdalil akhlak, yang malu ini merupakan akhlak yang paling utama. Wa ajalliha, dan akhlak yang paling mulia. Wa a'zamiha qadra, dan akhlak yang paling tinggi kedudukannya. Wa aktsariha naf'an, dan akhlak yang paling banyak mendatangkan manfaat. Bal huwa khassatul insaniyah, bahkan akhlak malu ini merupakan akhlak yang khusus milik manusia. Faman la haya'a fihi, barang siapa yang tidak ada rasa malu pada dirinya, falaisa ma'ahu minal insaniyah illallah muwaddam, maka tidak ada pada dirinya sifat kemanusiaan kecuali cuma daging dan darah. Cuma fisiknya tok manusia, batinnya bukan manusia. Walaisa minal khairi syai'un, dan tidak ada padanya sedikit pun kebaikan. Laula hadzal khuluq, andaikan bukan karena akhlak ini, lam yukirrad dhaifa, maka seorang tidak akan mau memuliakan tamunya. Kan itu. Eman-eman ngapain muliakan tamu? Cari duit capek-capek kok dikasih tamu. Tapi ketika ada rasa malu, masa iya tamu jauh-jauh capek kita punya, nggak dimuliakan, akhirnya dimuliakan. Walam yufi bil wa'di, andaikan bukan karena malu, maka orang itu nggak akan ada yang menunaikan janjinya. Dan buktinya banyak, betapa banyak orang yang menyelisih janji. Kapan itu? Ketika orang itu sudah nggak punya malu. Walam yu'addi amanatan, dan orang itu nggak akan menunaikan amanah. Walam yaqdi li ahadin hajatan, dan tidak akan menunaikan hajat temannya. Walam yataharrar rajulul jamila fa'athara, tanpa adanya rasa malu, seorang nggak akan melihat mana yang baik kemudian diambil. Walal qabiha fatajannaba, tanpa rasa malu seorang nggak akan melihat mana yang jelek kemudian ditinggalkan. Tadi orang yang nggak punya rasa malu, perilakunya ya semaunya sendiri. Nabi mengatakan idza lam tastahi fa idza lam tastahi
fasna ma syi'ta. Di antara makna di sini adalah kalau orang itu sudah nggak punya rasa malu, dia akan berbuat semaunya sendiri. Nggak peduli ini baik atau nggak baik, jelek atau nggak jelek, nggak peduli. Contoh yang paling mudah ya Majnun, udah nggak punya rasa malu, berbuat apapun semaunya sendiri. Nah, wala satarolahu auratan, tanpa rasa malu orang itu nggak akan menutup aurat. Nah sekarang kalau mau cari contohnya banyak. Wanita yang mestinya tutup aurat secara sempurna, rasa malunya ada, sekarang justru keluar dengan tanpa pakaian, tanpa busana. Kalau toh ada busananya, pakaiannya tidak standar, berpakaian tapi kayak nggak pakaian, wujuduhu ka'adami. Masya Allah, rasa malu. Maka beruntunglah, bersyukurlah para akhwat ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk tetap terjaga rasa malu pada diri kita sehingga bisa menutup aurat. Kita juga laki-laki menutup aurat, pakaian yang baik, yang bagus, yang sopan, itu nikmat, dijaga. Lah kalau sudah nggak punya rasa malu, ya kayak orang yang di jalan itu, semua dibuka tanpa rasa malu. Nah, walam tana amin fahisha, tanpa rasa malu seorang tidak akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji. Masya Allah. Wa katsirun minan nasi laulal haya'u alladhi fihi lam yu'addi syai'an minal umuril muftaradhah. Dan banyak sekali dari manusia, andaikan bukan karena rasa malu, maka dia akan meninggalkan banyak sekali perkara-perkara yang wajib. Nah kalau malu berarti dia akan melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, dalam sebuah syair dikatakan, rubba khabithatin ma hala baini wa bainahu illa al-haya'u. Betapa banyak perbuatan-perbuatan keji, jelek, enggak pantas, tidak ada yang bisa menghalangiku dari melakukannya kecuali rasa malu. Andaikan enggak malu keluar tanpa baju, andaikan nggak malu mencuri di mana-mana, andaikan nggak malu nggak sholat blas, andaikan nggak malu nggak akan masuk halakoh. Tapi karena rasa malu akan terjaga. Nah, begitu, itu rasa malu. Makanya orang itu kalau sudah dicabut rasa malu dari dirinya, itu tanda kehancuran. Salman Al-Farisi beliau mengatakan yang mananya idza aradallahu liqaumin halakan nasa'a minhu hayaan. Kalau Allah ingin membinasakan satu kaum, maka Allah akan cabut dari dirinya rasa malu. Fa idza nusi'al haya'u minhu, dan apabila rasa malu sudah dicabut, laqiyallaha wa huwa maqitan mumaqqatan, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad radhiyallahu taala an rahimahullah, beliau mengatakan khamsun minasyaqa, 5 perkara yang menunjukkan kesengsaraan, kebinasaan. 1, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Yang kedua, keringnya air mata, gak pernah menangis karena takut kepada Allah. Ketiga, menjadi budak dunia. Keempat, panjang angan-angan. Yang kelima, qillatul haya, minimnya rasa malu. Kerasnya hati, keringnya mata dari menangis karena takut kepada Allah, menjadi budak dunia, panjang angan-angan, sedikitnya rasa malu. Maka Masya Allah, nikmat besar, punya rasa malu. Kemudian, rasa malu ini ikhwan adalah akhlaknya para nabi dan orang-orang mulia.
Rasa malu adalah akhlaknya para nabi dan orang-orang mulia. Sebagai contoh, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, inna Musa, sesungguhnya Nabi Musa, salah seorang nabi paling agung, paling utama, termasuk ulul azmi. Sesungguhnya Musa alaihi salam kana rajulan hayyan sitiran. Beliau adalah seorang yang pemalu dan tertutup. La yura min jildihi syai'. Tidak ada yang terlihat dari kulit beliau sedikit pun. Kenapa ya kawan? Istihya'an minhu, karena rasa malu yang ada pada hatinya. Bukan karena beliau cacat, bukan karena beliau punya penyakit, bukan, tapi karena rasa malu. Maka orang yang punya rasa malu akan menutupi tubuhnya dengan pakaian yang baik. Enggak keluar begitu saja, pakai singlet keluar. Ustaz kan tutup aurat sudah. Iya, aurat tertutup, tapi ada muru'ah yang terlewatkan. Enggak pantas santri jalan-jalan pakai singlet, ustadz jalan-jalan pakai singlet, kan? Enggak pantas. Ahli sunnah jalan-jalan pakai singlet, enggak pantas. Tutup. Itu. Bahkan ya kawan, kalau mau jujur, kita ahli sunnah, orang yang menasabkan diri kepada sunnah Rasulullah SAW, sholat pakai kaos oblong itu tidak pantas. Kalau orang di luar sana sholat pakai kaos oblong, maka orang akan mengatakan wajar, dia meskipun nggak kenal agama tapi masih sholat. Tapi kalau antum pakai jenggotan, pakai celananya cingkrang, di sini tertuliskan pondok ahli sunnah, sholat pakai kaos oblong, meskipun secara syarat sah-sah, tapi hilang dari kita muru'ah. Maka dijaga. Tadi santri pakai baju tengkorak, naga, lambang apa? Lambang kekafiran, tidak pantas. Nah, jadi dijaga. Itu Nabi Musa alaihi salam. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asadda haya. Beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat pemalu minal adra'i fi khidriha. Dari beliau lebih malu dari seorang wanita gadis di dalam kamarnya. Lihat, secara asal wanita itu sangat identik dengan rasa malu. Maka para wanita jaga rasa malu itu. Jaga. Secara asal wanita itu malu, karena malu ketemu fulan, ketemu si B, ketemu si C, ketemu laki-laki, ketemu apa, dia masuk rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah sekarang Masya Allah semuanya keluar. Bahkan kalau di rumah nggak betah. Padahal perintah Allah wanita itu di rumah. Saya di rumah Ustaz, naam, tapi videonya dilihat manusia sejagat raya. Wow, ini Masya Allah lagi. Ya gitu, itu dunia kita Masya Allah. Kalau di dunia nyata malu ketemu Ustadz gitu, jalan ketemu Ustadz malu. Di dunia maya videonya, fotonya dilihat oleh manusia jagat raya, malu. Maka sebagaimana di dunia nyata kita malu, di dunia maya juga kita harus malu. Di dunia nyata Masya Allah ganteng-ganteng, rapi-rapi, soleh-soleh Insya Allah. Di dunia maya wah, habis sudah, malu. Jangan dikira di dunia maya itu nggak dicatat malaikat, dicatat. Hati-hati. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha
beliau adalah orang yang sangat malu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan keadaan di padang mahsyar, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurla, telanjang, belum dikhitan, nggak bawa apa-apa. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ayang turuh ahaduna ba'dah atau akhir. Ya Rasulullah, kalau gitu enak nu, laki-laki bisa lihat aurat wanita sak menaknya sendiri. Ini kenapa muncul seperti itu? Karena dorongan rasa malu. Beliau nggak mau kalau sampai nanti di saat itu terlihat aurat beliau radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia dikubur di kamarnya Aisyah. Beliau katakan, ketika yang dimakamkan di situ masih Rasulullah, beliau adalah suami saya. Maka ketika saya masuk ruangan itu, saya lepas jilbab, pakai pakaian biasa. Ketika dimakamkan di situ Abu Bakar, itu bapak saya. Saya pun ketika masuk situ masih meninggalkan jilbab, pakai pakaian biasa. Tatkala Umar sudah dimakamkan di situ, maka saya tidak pernah masuk tempat itu kecuali saya tutupi semua tubuh saya dengan pakaian lengkap. Masya Allah. Padahal Umar udah mati ini, Umar udah dikubur. Tapi begitulah rasa malunya ashabi Rasulullah. Nah sekarang Masya Allah, masih banyak yang hidup, semua dinampakkan. Jangan. Ingat kisah ketika Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun sampai ke kota Madian. Di sana beliau ketemu segerombolan manusia sedang mengambil air untuk memberi minum gembalanya. Dan beliau jumpai ada dua wanita yang menjauh dari kerumunan manusia itu. Maka ditanya, kenapa kalian? Maka dijawab, kami gak akan masuk ke sana untuk memberikan minum kepada domba-domba kami sampai mereka pergi. Masya Allah. Nah kalau sekarang uyel-uyelan gitu ya. Enggak, tunggu mereka pergi. Dan bapak kami adalah orang yang sudah tua renta, nggak bisa mengambilkan minum. Akhirnya diambilkanlah minum itu oleh Musa alaihissalam. Setelah mereka pulang, ngomong sama bapaknya, tadi dibantu oleh seorang pemuda yang kuat, terpercaya. Kalau bapak mau mengambil pekerjaan, ambillah dia. Inna khairan man istajarta laqawiyyun amin. Akhirnya mereka diutus lagi untuk menemui Musa dengan pesan supaya bapaknya memberikan imbalan. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah salah seorang dari dua wanita tersebut alastihyain, dalam keadaan jalan malu. Qala ya Musa, ketika berkata kepada Musa, wahai Musa, bapakku memerintahkanku untuk mengundangmu ke rumah untuk diberi imbalan. Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan, wanita ini ketika menemui Musa datang dengan malu-malu. Ketika mengomong, menyampaikan pesan bapaknya juga ketika ngomong dengan cara malu-malu. Loh, lagi tak? Wes nggak tidik ngaling-ngaling. Dengan siapapun ngobrol sak enaknya sendiri, kayak nggak ada pembatas. Nah, itu akhlak malu. Kemudian akhlak malu itu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok nambah ini? Satu ya. Akhlak malu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha hayyun." Atau kisahnya, satu ketika Nabi melewati seorang mandi di tempat terbuka dalam keadaan bagian tubuh bawah tidak tertutup. Mandi di tempat terbuka dalam keadaan tubuh bagian bawah tidak tertutup. Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha hayyun sittir. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pemalu dan tertutup. Yuhibbul haya'a was sitra. Allah mencintai sifat malu dan tertutup. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir.
Kalau salah seorang kalian mandi, maka tutupilah diri kalian. Itu. Jadi enggak blecet gitu. Ada penutupnya. Masya Allah. Nah, ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan terkait betapa agung, penting dan istimewanya akhlak malu. Di zaman kita, Masya Allah, akhlak malu ini mulai terkikis, mulai pudar, bahkan di sebagian manusia mungkin sudah hilang, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Maka mari, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pengingat kepada kita, agar kita kembali menumbuhkan rasa malu pada diri kita, istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, dan kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam keburukan dan memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, di atas akhlak yang mulia sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.